Membahas tentang murid, hal pertama yang harus kita pahami adalah kita harus bisa membedakan mana yang murid dan mana yang bukan murid. Gereja hari ini berada dalam persimpangan jalan. Apakah mau bikin gereja acara atau menjadi gereja murid, gereja komunitas? Ketika gereja menjadi gereja acara, gereja ini hanya sibuk bikin acara, menampilkan apa yang ada di panggung, sibuk dengan pembicara-pembicara, sibuk dengan apa aja yang ada di panggung, dan mereka akan jor-joran dengan semua yang ada di panggung. Gereja acara satu yang akan mengagetkan, mereka akan melahirkan bukan murid tetapi penonton. Penonton itu kejam. Penonton itu satu kali tidak akan tinggal di gereja itu ketika gereja sebelah muncul dengan acara yang lebih hebat. Gereja acara juga melahirkan bukan penonton tapi adalah penikmat. Mereka seperti datang ke food court dan pilih makanan. Ini bosen, ini nggak mau, saya nggak suka, saya pilih apa yang suka. Ketika dia lihat pembicaranya, dia lihat acaranya, mereka nggak terlalu suka. Kenapa? Karena penikmat. Gereja acara yang ketiga adalah melahirkan penimbun. Mereka menimbun kebenaran. Saya suka dengan kebenaran ini, saya nggak suka dengan kebenaran itu. Saya suka dengan pembicara ini, saya nggak suka dengan pembicara itu. Itu gereja penimbun. Gereja acara, ketika nanti muncul gereja sebelah yang lebih menurut jemaat itu ini lebih wow, lebih hebat, lebih keren dan sebagainya, mereka akan pindah. Capek gereja acara, abis ini bikin apa lagi ya? Abis ini acara apa lagi ya? Siapa lagi yang diundang? Kerjaannya cuma seperti itu. Tapi gereja murid, ini perbedaan yang serius. Kekristenan itu apa? Kekristenan bukan acara. Kekristenan itu interaksi. Interaksi antara siapa dengan siapa? Gereja itu adalah interaksi. Interaksi antara rohmu dengan rohnya. Di mana? Ketika worship dan fellowship. Worship dan fellowship itu adalah sayap, sepasang sayap yang membuat setiap kita terbang mengikuti apa yang Tuhan mau. Ketika kita menyembah bersama, disitulah harus terjadi interaksi. Setiap kali interaksi, sesuatu yang berbeda dalam hati kita. Di dalam hati kita yang tadinya keras, yang tadinya berbatu-batu, yang tadinya penuh dengan onak duri, yang tadinya penuh dengan segala sesuatu yang membuat Tuhan gak suka. Ketika kita mengalami interaksi roh dalam penyembahan, Tuhan mengatakan, aku gak suka ini. Ada satu hati yang berbeda dalam hati kita menyebabkan, ya Tuhan, aku serahkan ini, aku gak suka. Aku juga gak bisa lepas, Tuhan kan lepaskan. Ketika worship itu setiap hati terbuka, maka lihat, bobot worship itu adalah interaksi. Worship dan fellowship itu adalah kekuatan daripada gereja. Pemuritan itu bukan berbicara tentang materi, bukan bicara tentang modul. Pemuritan itu adalah bicara tentang interaksi. Kalau gereja pemuritan, tetangga sebelah sibuk bikin apa, kau nggak tergoda, nggak mengingini sedikit pun. Orang yang masuk dalam gereja acara, mereka seperti berada dalam sebuah perahu dan kehabisan air minum. Mereka akan ngambil air laut dan mereka akan haus dan semakin haus untuk acara, bukan Kristus. Makanya engkau semua harus hidup dengan sayap ini, worship dan fellowship. Sayap yang menerbangkanmu kepada kehendaknya. Sayap yang membuat engkau paham bagaimana hidup sebagai imam-imam perjanjian baru. Worship dan fellowship. Ketika kita worship, kita mengalami interaksi dengan rohnya. Ketika kita fellowship, interaksi dengan teman-teman semua.